Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aljaufa Eka Saputri, nomor induk mahasiswa 21114200006. Di sini, saya akan mempresentasikan analisis pendekatan objektif novel yang berjudul Kata karya Rintik Seduh. Pengertian novel. Novel berasal dari bahasa Italia, yaitu novella yang mempunyai arti sebuah kisah atau cerita. Secara umum, novel adalah karangan prosa panjang yang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang yang berada di sekelilingnya dan menonjolkan watak atau karakter dan sifat tiap pelaku. Menurut Dr. Andes Rostamaji, novel adalah suatu karya sastra yang memiliki dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik, di mana keduanya saling berpengaruh dalam sebuah karya sastra. Menurut Dr. Andes, Jakob Sumarjo adalah suatu bentuk sastra yang sangat populer di dunia, serta paling banyak beredar dan dicetak karena daya komunitasnya yang sangat luas di dalam masyarakat. Pengertian pendekatan objektif. Pendekatan objektif adalah pendekatan yang menyelidiki karya sastra itu sendiri tanpa menghubungkan dengan hal-hal di luar karya sastra. Pendekatan objektif ini tidak perlu menghubungkan karya sastra dengan pengarang sebagai penciptanya dan dengan pembaca sebagai sasaran penciptaan. Pendekatan objektif juga merupakan pendekatan yang memfokuskan perhatian kepada karya sastra itu sendiri. Analisis objektif dalam novel yang berjudul Kata karya Rintik Seduh. Satu tema, dua tokoh dan penokohan, tiga latar, empat alur, lima sudut pandang, dan yang terakhir adalah amanat. Tema yang terdapat pada novel ini yaitu konflik percintaan remaja di lingkungan perkuliahan. Tema novel ini berpusat pada konflik cinta segitiga yang melibatkan Pinta, Biru, dan Nugraha. Namun, ketika laki-laki itu melihat Pinta, ia segera menegakkan tubuhnya seakan ingin menghampiri Pinta. Dan ternyata benar. Pinta menatap laki-laki itu dengan curiga. Tahu nama gue dari mana? Lelaki itu mengambil sesuatu dari dalam tasnya. Ini pasti punya lo. Sambil memberi sobekan koran yang terdapat sebuah gambar di dalamnya. Pinta langsung berbicara dalam hati. Sial. Gue Nugraha, arsitektur semester 5. Panggil aja Nuk. Pinta pasti lupa memasukkan sobekan kertas itu ke dalam tasnya kemarin setelah makan di tempat nasi uduk langganannya. Mungkin karena ia sudah terlambat untuk masuk kelas sehingga terburu-buru dan tak sempat memeriksa lagi. Gini ya, Nuk, itu gambar bukan punya gue dan gue nggak bisa gambar. Jadi urusan soal koran cuma sampai di sini. Tanpa panjang lebar, Pinta masuk ke kelas. Dalam potongan cerita di atas, mulai muncul konflik, yaitu mulai timbul rasa penasaran Nugraha terhadap Pinta sehingga membuat Nugraha ingin mengenal Pinta semakin dalam. Sikap Pinta yang cuek dan tidak peduli membuat Nugraha penasaran sehingga muncul awal permasalahan percintaan antara Nugraha dengan Pinta dan Pinta yang masih belum bisa melupakan cinta di masa lalunya. Tokoh dan penokohan. Satu tokoh. Tokoh utama A. Binta. Hanya Cahyo yang mengetahui kondisi Binta. Karena di depan banyak orang, Binta memilih untuk dikenal sebagai mahasiswa yang paling tidak bisa diajak berkomunikasi dengan baik. Semuanya heran kenapa Cahyo sanggup berteman dengannya. Mungkin karena ia mampu mengerti Binta sebagaimana keadaannya tanpa memintanya untuk berubah. Dalam cuplikan di atas, terlihat karakter Binta yang memilih untuk menjadi pendiam dan menutup diri kepada orang-orang yang satu kuliah dengannya selain Cahyo. Binta mempunyai karakter tidak bisa diajak berkomunikasi dengan baik. Dua tokoh tambahan A. Cahyo. Salah memang mengajak Binta berdebat. Cahyo hanya ingin membuat temannya itu lebih bersemangat lagi menjalani hidup, tapi cara yang ia lakukan selalu gagal. Karena buat Binta, mamanya adalah hidupnya, tidak ada yang lebih penting daripada itu, bahkan kebahagiaannya sendiri. Berdasarkan cuplikan di atas, sangat terlihat jelas bagaimana karakter Cahyo yang ingin menjadi sahabatnya selalu menyemangati Binta untuk menjalani kehidupannya dengan baik. Tidak larut akan kesedihan dan keterpurukan yang semakin dalam, Cahyo juga menjadi penghibur Binta dikala Binta sibuk akan kesehatan mamanya sehingga melupakan bahwa Binta juga harus memikirkan kehidupan dan kebahagiaannya. B. Mama. Binta Dines Cara. Perempuan biasa yang kuliah di jurusan komunikasi semester 3, hidup berdua dengan sang mama yang mengidap penyakit skizofrenia. Itulah kenapa ayahnya pergi meninggalkan mereka menjadi keluarga yang rapuh. Skizofrenia adalah penyakit kejiwaan yang membuat si penderita tidak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang ada di dalam pikirannya. Penderita skizofrenia mengalami delusi, halusinasi, banyak diam dan melamun, dan juga sering bicara aneh.
Berdasarkan cuplikan di atas, terlihat karakter Mama Binta yang mengidap penyakit skizofrenia, yaitu menjadi pendiam, halusinasi, delusi, dan juga sering berbicara aneh. C. Nugraha. Merasa tertantang, keesokan harinya Nugraha menghampiri Binta ke kelasnya, menunggu sejak pagi agar rencananya bisa berjalan dengan baik. Sementara Binta mulai tidak nyaman dengan situasi ini. Ia tahu ini pasti ulah Cahyo. Ia segera mengubah wajahnya menjadi begitu masam. Berdasarkan cuplikan di atas, terlihat karakter Nugraha yang ambisius dan penuh rasa ingin penasaran untuk berkenalan dengan Binta yang terkenal dengan The Invisible Girl di kampusnya karena seringnya ia menutup diri. Biru. D. Biru. Suatu hari nanti aku yang akan pergi, Jani. Suatu hari nanti aku yang harus merelakanmu pergi. Suatu hari nanti aku akan melihatmu bahagia dengan Nugraha. Dan suatu hari itu akan jadi hal yang pasti. Gumam Biru sambil terus memandang Jani. Biru merupakan seseorang di masa lalu Binta sekaligus cinta pertama Binta. Ia tinggal di Banda Neira. Biru memanggil Binta yaitu Senjani, nama khusus yang Biru berikan kepada Binta. Biru dan Binta sudah berpisah selama bertahun-tahun yang membuat Binta menantikan kehadiran Biru. Biru melindungi Senjani dengan ketulusan hatinya serta selalu memberikan Senjani gambaran bagaimana indahnya senja dan apa itu cinta. Namun, justru Birulah yang mematahkan itu semua dikala saat Senjani ingin kembali ke Jakarta mengajak Biru, namun Biru tidak ikut. Dari cuplikan di atas, Biru memiliki karakter dan watak yang pesimis, suka membuat puisi berkelana ke berbagai tempat, serta menjadi pemuda yang tidak jelas masa depannya. Papa Binta. Papa Binta digambarkan dengan karakter dan watak yaitu seorang ayah yang meninggalkan keluarganya dikala Mama Binta dan Binta sedang mengalami kerapuhan. Mama Binta yang mengidap skizofrenia membuat ayahnya meninggalkan mamanya, sehingga Binta menjadi sosok yang menutup diri dan kecewa akan keadaannya yang pelik serta semesta yang tidak mengasihaninya. F. Ibu penjual nasi uduk. Hampir setiap hari mereka sarapan nasi uduk sebelum masuk kelas. Ibu Parubaya penjual nasi uduk sudah seperti ibu kedua bagi Binta karena Binta lebih sering cerita dengannya ketimbang dengan ibunya sendiri. Berdasarkan cuplikan di atas, ibu penjual nasi uduk langganan Binta dan Cahyo memiliki sifat yang baik serta ramah. Sampai Binta menganggap ibu Parubaya tersebut ibu kedua bagi Binta karena sering menjadi pendengar dan saat Binta bercerita. Penokohan. Satu tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki sifat yang cenderung baik dan biasanya sebagai tokoh utama yang melawan peran antagonis. Tokohnya yaitu Binta, Nugraha, Biru, Mama Binta, dan Ibu Penjual Nasi Uduk. Tokoh antagonis adalah tokoh yang memiliki sifat cenderung jahat, biasanya sebagai lawan dari tokoh protagonis atau pemeran utama. Tokohnya yaitu Papa Binta. Kemudian adalah latar. Satu, latar tempat. Lo udah sarapan belum? Sarapan nasi uduk depan kampus dulu yuk, sahut Binta. Siap, bos. Hampir setiap hari mereka sarapan nasi uduk sebelum masuk kelas. Ibu Parubaya penjual nasi uduk sudah seperti ibu kedua bagi Binta karena Binta lebih sering cerita dengannya ketimbang dengan ibunya sendiri. Berdasarkan cuplikan di atas, latar tempat yaitu berada di warung nasi uduk depan kampus Binta. B. Selesai menyantap sarapan, Binta bergegas menuju kelas karena kelas pagi akan dimulai pukul 9. Saya mengikutinya dari belakang dengan masih memegang bakwan goreng. Di depan pintu kelas ada seseorang lelaki bertubuh tinggi seperti sedang menunggu seseorang. Berdasarkan cuplikan di atas, latar tempat yang digunakan adalah depan kelas Binta. C. Binta masuk ke rumah sambil manggil nama mamanya seperti anak kecil mengajak temannya bermain. Di depan sang mama, Binta harus sebisa mungkin kelihatan bahagia. Tidak pernah ada setetes air mata yang muncul ketika ia sedang berdua dengan beliau. Karena buat Binta bersedih di hadapannya akan semakin mempersulit keadaan. Berdasarkan cuplikan di atas, latar tempat yang digunakan adalah di dalam rumah Binta saat Binta pulang dari kampusnya. D. Binta terkejut. Tidak ia duga Nuk akan langsung menghentikan busnya dan mengajaknya turun detik itu juga. Awalnya Binta menolak, tapi kernet bus menyuruh mereka untuk segera turun. Daripada membuat gaduh, Binta akhirnya nurut. Berdasarkan cuplikan di atas, latar tempat yang digunakan adalah di dalam bus yang dimana terlihat Binta dan Nugraha sedang mengobrol dan akhirnya turun dari bus. Ada 9 anak, 4 diantaranya perempuan. Binta belum bisa mengerti sepenuhnya mengapa Nuk mengajaknya ke tempat ini. Melihat kehidupan di pinggir rel kereta, Binta tak sanggup membayangkan bagaimana anak-anak itu bisa tersenyum dalam dimensi yang mungkin tak pernah ia sukai. Berdasarkan cuplikan di atas, terlihat latar tempat yang digunakan adalah pinggir rel kereta api.
Nugraha mengajak Pinta ke pinggir rel kereta api untuk melihat kehidupan manusia yang Pinta tidak diketahui. Di bandara, sudah lama sekali Pinta tidak memijakkan kakinya di lantai ini. Baginya bandara adalah tempat yang paling menyedihkan yang pernah dibangun di bumi. Kadang ia berpikir yang membangun bandara itu sama sekali tidak punya hati. Bayangkan betapa indahnya bumi kalau tidak ada bandara. Tidak akan ada yang namanya perpisahan. Berdasarkan cuplikan di atas, terlihat latar tempat yaitu di bandara, di mana Pinta akan berangkat ke Banda Neira, Ambon untuk beribu seorang diri. Oke, selama di Metro Mini, mereka saling diam, seperti dua ekor ikan cupang yang diberi penghalang, yang apabila dipertemukan akan saling berusaha untuk mengalahkan. Berdasarkan cuplikan di atas, terlihat latar tempat yaitu di dalam Metro Mini. Nuk berhenti di depan kedai kopi setelah berjalan-jalan kira 10 menit. Kemudian ia masuk karena ia tidak meminta Binta untuk ikut masuk. Akhirnya Binta memilih untuk duduk di kursi tunggu dekat pintu masuk. Berdasarkan cuplikan di atas, terlihat latar tempat yaitu di kedai kopi. Mereka memasuki area mall, tidak terlalu ramai mungkin karena hari kerja. Beberapa kali lewat anak berseragam sekolah sepertinya bolos. Berdasarkan cuplikan di atas, terlihat latar tempat yaitu di dalam area mall. 2 latar waktu. Pagi hari. Pagi ini Binta sarapan sendiri di rumah karena sang mama masih tertidur pulas. Tak tega ia membangunkannya. Bisuti menghampiri memberitahunya kalau ada temannya yang sudah menunggu di depan. Siang hari. Sesekali Binta memeriksa HP-nya berjaga-jaga kalau Bu Suti menghubunginya. Namun tidak ada pemberitahuan apa-apa. Mungkin mamanya sedang tidur siang atau melamun dekat jendela atau bisa juga sedang makan siang. Sore hari. Sudah sore, aku ingin mengajakmu bertemu kembaranmu. Siapa? Senja. Mereka tiba di Pulau Hatta setelah sekitar setengah jam perjalanan menggunakan speedboat yang sudah disewa Biru sebelumnya. Alur. Novel Kata memiliki alur maju. Mengapa? Karena menceritakan awal mula kehidupan Binta bersama Biru, kemudian bertemu dengan Nugraha. Konflik mulai terjadi dan puncaknya ketika Binta tidak sengaja bertemu dengan Biru dan mempertanyakan hubungan mereka berdua yang sebenarnya. Alur di novel ini menceritakan Biru dan Binta serta pertemuan Binta dan Nugraha. Novel yang berjudul Kata ini mempunyai sudut pandang yaitu orang ketiga serba tahu, di mana penulisnya mengetahui konflik batin dan detail tiap-tiap kejadian yang dialami oleh para tokohnya. Amanat. 1. Belajar untuk berdamai dengan masa lalu. 2. Selalu jujur dengan perasaan diri sendiri. 3. Cinta jangan berlebihan, tetap menggunakan akal dan logika. 4. Tegas dan mantapkan hati dalam mengambil keputusan. Novel ini mengajarkan kita tentang cinta sejati itu harus dicari dan diperjuangkan. Novel ini juga memberitahu kita bahwa jatuh cinta bisa terjadi tanpa sebab, tanpa alasan, dan juga tanpa pertanyaan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.